Halo, perkenalkan saya Nadia Angelika dari 2MBI dengan NIM 20157440021 dan absen 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan untuk memenuhi tugas perpajakan saya. Ada 6 materi yang akan saya bahas, yaitu pertama, pajak penghasilan umum, kedua, PPh pasal 21, ketiga, PPh pasal 26, keempat, PPh pasal 22, kelima, PPh pasal 23, dan yang terakhir, PPh pasal 24. Materi yang pertama akan saya bahas ialah pajak penghasilan umum. Selanjutnya, yang dibahas pada pajak penghasilan umum ialah besarnya pengenaan pajak PPh berdasarkan wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap ditentukan melalui penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk dapat lebih memahami mengenai pajak penghasilan umum, saya akan memberikan satu contoh dengan soal berikut. Bintang pada tahun 2019 mendapatkan penghasilan bruto sebesar 2.100.500.000. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 1.500.000.000. Penghasilan di luar usaha sebesar 70 juta. Dan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut mengeluarkan biaya sebesar 30.250.000. Kerugian yang dialami pada tahun itu sebesar 25 juta. Berapakah penghasilan kena pajak bintang pada tahun 2019? Untuk menyelesaikannya, hal pertama yang perlu diingat ialah penghasilan bruto akan dikurangi oleh biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan pada contoh sebelumnya sebesar 2.100.500.000 akan dikurangi oleh biaya mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan sebesar 1.500.000.000 dan akan mendapatkan laba usaha sebesar 600.500.000. Penghasilan lainnya sebesar 70 juta akan dikurangi oleh biaya mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan sebesar 30.250.000 dan akan mendapatkan nominal sebesar 39.750.000 yang disebut penghasilan neto lainnya. Dari penghasilan neto yang kedua tadi akan dijumlahkan seluruhnya menjadi seluruh penghasilan neto sebesar 640.250.000. Seluruh penghasilan neto akan dikurangi oleh kompensasi kerugian pada tahun 2015 sebesar 25 juta. Maka penghasilan kena pajak jika bintang wajib pajak badan sebesar 615.250.000. Jika bintang adalah wajib pajak orang pribadi, mempunyai istri dengan 3 orang anak, maka penghasilan kena pajak yang diperoleh bintang ialah 615.250.000 dikurang 54 juta ditambah 4 dikali 4.500.000. Maka bintang mendapat penghasilan kena pajak sebesar 579.250.000. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan umum. Tarif pajak ini memiliki 4 lapisan. Untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, dikenakan pajak sebesar 5%. Untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, dikenakan pajak sebesar 15%. Untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dikenakan pajak sebesar 25%. Dan untuk penghasilan di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Selanjutnya, materi yang akan dibahas ialah mengenai pajak penghasilan pasal 21.
Hal yang akan dibahas dari PPh pasal 21 ialah yang pertama, pengertian. Pengertian dari PPh pasal 21 ialah pajak yang berdasarkan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Yang kedua, wajib pajak. Yang merupakan wajib pajak PPh pasal 21 ialah yang pertama pegawai, kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan antara lain meliputi tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, pengarang, pemberi jasa. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang ketiga ada pemotong pajak PPh pasal 21. Ialah yang merupakan pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang, dan perwakilan atau unit. Yang kedua, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan orang serta lembaga lainnya. Selanjutnya, hal yang akan dibahas ialah penghasilan yang dipotong. Penghasilan yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 ialah meliputi 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang secara sekaligus uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, upah harian, upah mingguan, upah satuan, borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Keempat, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Hal ini termasuk pada penerimaan penghasilan dalam bentuk dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada bukan wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final, dan wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Selanjutnya yang dibahas ialah yang bukan termasuk objek pajak PPh pasal 21. Ialah 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah termasuk PPh yang ditanggungnya. Penghasilan yang diberikan yaitu bukan wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final, wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dibayar oleh pemberi kerja. Keempat,
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, pengurang yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto adalah: pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Selanjutnya, materi yang akan dibahas ialah mengenai pajak penghasilan pasal 26. Pengertian dari PPh pasal 26 ialah pengenaan pajak penghasilan terhadap orang asing. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, menganut dua sistem, yaitu: pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain meliputi tenaga ahli, olahragawan, pemain musik, pengarang, penasihat, pemberi jasa, agen iklan. Lalu, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang merupakan pemotong pajak PPh pasal 26 adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang dan perwakilan atau unit. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri atau pemerintah daerah. Dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan. Lalu penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya. BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP sebagai pemotong pajak atas pembayaran berupa sewa, yaitu lalu akuntan, arsitek, dokter, pejabat, pembuat akte tanah, dan yang terakhir orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Yang merupakan objek pajak PPh pasal 26 ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, dan pembayaran sejenis lainnya. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, dan premi asuransi termasuk reasuransi. Tabel ini merupakan tarif pajak PPh pasal 26 dengan wajib pajak luar negeri. Pada tabel dapat dilihat pengenaan pajak pada wajib pajak luar negeri. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pajak yang dikenai pada wajib pajak luar negeri sebesar 20% dari penghasilan bruto final. Selanjutnya, materi yang akan dibahas ialah mengenai pajak penghasilan pasal 22. Hal yang akan dibahas pada PPh pasal 22 ialah yang pertama pengertian. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau disingkat PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Yang kedua, pemungut PPh pasal 22. Yang pertama ada bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran, bendahara pengeluaran, kuasa penggunaan anggaran, badan usaha milik negara, industri dan eksportir, serta industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang kedua ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, dan pedagang pengumpul. Objek
PPh pasal 22 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK 03/2016 mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Terdapat berbagai macam tarif PPh pasal 22. Salah satu tarif PPh pasal 22 ialah PPh atas impor, yang menggunakan angka pengenal impor atau API diberikan pajak sebesar 2,5% dikali dari nilai impor. Lalu non-API diberikan pajak senilai 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai ialah 7,5% dikali harga jual lelang. Selanjutnya, materi yang akan dibahas ialah mengenai PPh pasal 23. Pengertian dari PPh pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Subjek atau pemotong pajak PPh pasal 23 ialah yang pertama badan pemerintah, kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, keempat BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang kelima wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa, yaitu akuntan, arsitek, dokter, pejabat, pembuat akte tanah, atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang pekerjaan bebas. Lalu orang pribadi yang menjalankan usaha dengan pembukuan. Objek PPh pasal 23 ialah dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23 ialah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, dan yang terakhir sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 yang pertama ialah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh. Tarif PPh pasal 23 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya, materi yang akan dibahas ialah mengenai PPh pasal 24. Pengertian dari PPh pasal 24 ialah peraturan yang mengatur hak wajib pajak
untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak ialah pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan, keuntungan dari pengalihan aset tetap, dan keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur perhitungan ialah pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, kedua, penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17, dan yang terakhir, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Sekian video presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan pada kata, kalimat, pengucapan atau hal lain, mohon dimaafkan dan diberikan kritik yang membangun. Terima kasih.